Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Jadi saya akan membuat video mengenai bagaimana saya belajar tentang mesin Moore dan mesin Millie, atau mesin otomata berhingga dengan keluaran FSA with output. Jadi sini ada materi tahun lalu atau arsipan materi. Lanjut aja ya. Sebelum itu. FSA dengan keluaran finite state automata yang dipelajari selama ini terbatas pada keputusan diterima atau ditolak. Mesin tersebut disebut dengan acceptor atau finite state acceptor. Finite state automata bisa dirancang untuk mewakili keputusan beberapa output, disebut dengan transducer. Contohnya adalah mesin Moore dan mesin Millie. Terdapat dua jenis FSA. Yang pertama acceptor atau untayan diterima atau ditolak. Lalu ada transducer, yaitu beberapa nilai keluaran. Dan juga terdapat dua jenis FSA dengan keluaran, mesin Moore dan mesin Millie. Nah, dalam sistem digital dibutuhkan sarana yang tepat guna memodelkan pola perilaku rangkaian sekuensial, dikenal dengan finite state machine atau FSM, yang merupakan FSA dengan keluaran mesin Moore. Contoh rangkaian sekuensial yaitu vending machine, meteran parkir dengan koin, mesin cuci dengan koin, lift, lampu lalu lintas, kipas angin digital, AC digital, mesin cuci digital, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama ada mesin Moore. Pada mesin Moore, output bersosiasi dengan state. Mesin Moore didefinisikan dengan 6 tupel M, Q, sigma, fungsi transisi, S, delta, dan juga lambda. Dengan Q itu yaitu himpunan state, sigma ini himpunan simbol input, dan ini tuh apa ya caranya? Fungsi transisi. S itu state awal, delta itu himpunan output, dan lambda yaitu fungsi output untuk setiap state. Nah, ini contoh pertama tuh rancanglah mesin Moore untuk menentukan sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3 dan input dalam bilangan biner. Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Jadi kan bilangan 01. Nah, kita buat ininya, diagramnya. G0 salah. G0 input 0 ke diri sendiri, input 1 ke 1, terus input 0 ke Q2 sendiri, terus input 0 dan seterusnya. Ada seperti ini ya. Terus konfigurasi mesin sebagai berikut. Q-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Lalu sigmanya atau inputnya ada 0 dan 1. Sigmanya itu ada 0, 1, 2 ini, atau himpunan output mod dari 3. Maka sisanya adalah 0, 1, 2. Lalu S itu adalah state awalnya itu ada Q0, terus lambda state Q0 itu ada 0, 0, lambda Q1 itu 1 dan Q2 nya itu 2. Nah, lalu ada contoh mesin Millie. Pada mesin Millie, output akan berasosiasi dengan transisi. Mesin Millie didefinisikan dengan 6 tupel, berarti sama ya. Q-nya himpunan state, sigma simbol input, terus ada fungsi transisi, S state awal, delta itu himpunan output, dan ini fungsi output untuk state transisi. Contohnya, terdapat mesin Millie yang menghasilkan output berdasarkan suatu masukan. Mesin ini mengeluarkan output Y atau ya apabila menerima untayan yang memiliki akhiran 2 simbol berurutan bersama. Tidak.
seperti ini, 0 plus 1 bintang atau epsilon 00 plus 11. Jawabannya konfigurasinya itu nih, dari sini ada Q0, Q1, Q2, terus ada inputnya 0 dan 1, lalu ada input dan output itu ada T sama Y tadi kan. State awalnya tuh ada Q0. Nah, lambda Q0 itu dia ininya T, kalau Q1 itu dia juga T, lalu ada Q1 0 dia Y, dan juga Q1 Q1 1 itu dia T, Q2 input 0 itu dia T, dan Q2 input 1 itu Y. Mesin ini. Nah, ini contoh perbedaannya gitu ya. Nah, ini juga bisa tuh. Oke, selesai. Kita cari GPT aja coba ya. Mesin Moore dan mesin Meli. Nah, mesin Moore dan mesin Meli adalah dua jenis model finite state mesin yang digunakan dalam teori otomata dan sistem digital. Keduanya digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana keluaran sistem berubah berdasarkan keadaan saat ini dan masukan yang diberikan, tetapi memiliki perbedaan utama dalam cara keluaran dihasilkan. Pertama, mesin Moore. Definisinya adalah FSM di mana keluaran hanya bergantung pada keadaan saat ini, tidak pada masukan secara langsung. Keunggulan juga ada. Terus ada mesin Meli. Mesin Meli itu FSM di mana keluaran bergantung pada keadaan saat ini dan masukan. Keluaran dapat merespon masukan lebih cepat karena keluaran bisa berubah tanpa menunggu perubahan keadaan. Diagram transisinya, setiap transisi memiliki label keluaran yang bergantung pada masukan. Sini juga ada perbandingannya. Nah, langsung aja ke contoh soal aja lah ya. Konversikan mesin Moore ke mesin Meli di bawah ini. Tabel transisi pertama ada mesin Moore. Nih, si transisinya ada Q0, state key-nya ada Q0, Q1, Q2, dan juga Q3. Lalu inputnya ada 0 dan 1. Lambdanya itu ada A, B. Q0 input 0 hasilnya 0, Q0 input 1 hasilnya Q1, dan lambdanya itu dia A. Lalu Q1 input 0 itu hasilnya Q2, kalau input 1 hasilnya Q3. Q2 input 0 itu dia Q3, dan input 1 itu dia Q0. Sedangkan Q3 input 0 Q3 dan input 1 nya Q3 juga. Nah, contoh diagram mesin Moore itu kayak gini. Dia tuh kayak gini. Jadi si lambdanya itu ada di step-stepnya gitu, bukan di inputnya. Tadi kan Q0 tuh yang input 0 dia ke diri dia sendiri ya. Dengan lambdanya. Nah, step ini dikasih ke lambdanya gitu loh. Kan lambdanya A. Kan nulis Q0 garing A. Lalu dia habis ke Q0 ini dia ke Q1 dan input 1 ke Q1, lambdanya dari juga A. Lalu dari Q1 ini dia ke Q2
Q2 input 0, Q2 lambdanya juga masih A. Nah terus tuh Q1 juga nih, ini Q1 dia ke Q3 kan, input 1 ke Q3, lalu dari Q2 dia bisa ke Q3 juga, dari input 0 Q2 dia ke Q3, lalu dia juga input 1 ke Q0. Nah sedangkan Q3 ini ke diri dia masing-masing dan juga B belajar gini, gitu cara jawabnya. Lalu selanjutnya ada mesin Meli. Nah kalau mesin Meli itu dia udah digabung gitu, input dengan lambdanya tuh udah digabung. Oh tadi kan bisa ya, bisa lihat perbedaannya sih tuh ya kan, sama aja isinya juga, cuman dia kalau ini satu tapi untuk semua gitu ya, kalau ini dia satu input gitu. Nah dia ininya gini, contoh ininya, contoh contoh diagram di mesin Meli, dia Q0 langsung Q0. Nah kalau itu kan dia di ini ya, di apa, di state nya. Kalau ini dia di inputnya lambdanya Q0, ini kan 0, ini lambdanya A, berarti di Q0 juga kan, Q0 karena ada Q0 diri sendiri 0 dan lambdanya tadi A. Lalu habis itu ke Q1, Q0 ini ke Q1 di input 1, lambdanya juga A. Lalu state Q1 dia ke Q2 dengan input 0 dan lambdanya A. Lalu ke Q3 juga dengan input 1, lambdanya juga A. Lalu yang Q2 dia input 0 itu ke Q3 0B. Iya benar. Lalu dia dari Q2 ini ke Q0 dan input 1 dan ininya lambdanya A. Lalu ke Q3 ini dia sama semua ya, ke diri dia sendiri, terus juga lambdanya tuh B, 1 itu 0 garing B 1 garing B gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.